Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan selamat pagi kepada Bapak dosen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom hari ini dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, di mana hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya yaitu dengan tema lingkup dan teknik penilaian sikap dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Terhadi SPD MPD, di mana kelompok 1 ini beranggotakan yang pertama Vina Nabila Putri dengan MPN 2050601, Novalia Nur Asyifa dengan MPN 205060113, dan saya sendiri Salman Anaya dengan MPN 205060111, dan di mana saya juga sebagai moderator pada presentasi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasi kali ini. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu tentang penilaian sikap dalam kegiatan belajar dan mengajar. Penilaian sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran di mana penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Menurut Kunadar, pada tahun 2013, halaman 100, mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi aspek menerima atau memperhatikan, atau receiving atau attending, merespon atau menanggapi, menilai atau menghargai, mengorganisasi atau mengelola, dan berkarakter. Mungkin cukup sekian pemateri yang bisa saya sampaikan. Maka akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Novalia. Pada Novalia, saya silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai teknik-teknik penilaian sikap dalam kegiatan belajar dan mengajar. Teknik-teknik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu observasi, yang kedua penilaian diri, dan yang ketiga yaitu penilaian antar teman. Yang pertama ada teknik penilaian observasi. Teknik ini dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal. Penilaian diri menggunakan instrumen penilaian diri. Penilaian antar teman menggunakan instrumen penilaian antar teman. Penilaian sikap dengan teknik observasi dapat dilakukan menggunakan lembar observasi. Nah, lembar observasi ini merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memudahkan penyusunan laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Lembar observasi yang digunakan untuk mengamati sikap dan dapat berupa lembar observasi tertutup dan lembar observasi terbuka. Lembar observasi tertutup yaitu ketika menggunakan lembar observasi tertutup, pendidik menentukan secara sistematis butir-butir perilaku yang akan diobservasi. Sedangkan dengan lembar observasi terbuka, di mana perilaku peserta didik yang muncul secara alami selama 1 semester. Perilaku peserta didik yang dicatat di dalam jurnal pada dasarnya adalah perilaku yang sangat baik atau kurang baik yang berkaitan dengan butir sikap yang terdapat dalam aspek sikap spiritual dan sikap sosial. Selanjutnya, yang kedua ada penilaian diri. Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikap dalam berperilaku. Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi butir-butir pernyataan sikap positif yang diharapkan dengan menggunakan kolom ya dan tidak atau dapat juga menggunakan skala Likert. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik sebagai penilai terhadap peserta didik lain terkait dengan sikap atau perilaku peserta didik yang dinilai. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Selain itu, penilaian antar teman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Maka akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Vina Nabila. Pada Vina Nabila, saya Mekanisme penilaian hasil belajar.
Jadi mekanisme penilaian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara terintegrasinya guna mencapai standar kompetensi lulusan. Mekanisme penilaian yang telah diatur dalam ada 3 macam mekanisme penilaian, yaitu mekanisme penilaian oleh pendidik, mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan, dan mekanisme penilaian oleh pemerintah. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan satuan pendidikan harus mengacu pada mekanisme penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Instrumen penilaian hasil belajar. Ada 3 macam instrumen penilaian, yaitu instrumen penilaian oleh pendidik, instrumen penilaian oleh satuan pendidikan, dan instrumen penilaian oleh pemerintah. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan satuan pendidikan harus berpegang pada instrumen penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, ada instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidik dalam bentuk penilaian akhir dan atau ujian madrasah atau sekolah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Dan yang ketiga, ada instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN, memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik, serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Standar penilaian. Manfaat adanya standar penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup standar penilaian, adapun ruang lingkup standar pendidikan dasar meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri juga. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan hasil presentasi kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk ditulis di dalam forum diskusi. Maka kesekian, tanpa kasih, cukup sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.